wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian, mari sejenak kita menundukkan kepala, menata hati untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita, harapan kita di pagi hari yang cerah ini nantinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi kiram. Saumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami' ikhwanina al-anbiya wal mursalin wal anbiya was-syuhada was-shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati jami' khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Tsumma ila hadrati sultanil awliya Abdul Qadir al-Jilani wa ila hadrati jami'il awliya tis'ah. Tsumma ila hadrati Syekh As'ari wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il masyayikhina. Sayyidillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'i hajatina wa hajatikum min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullah. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ditaruh di sana, di balik.
dibalik buat layar bisa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala tak kayak layar dia dibalik di kayak layar wa ala ali Sayyidina Muhammad ya Allah ya Qadim ya Allah yang penting nggak enak soalnya terlalu miring. Ya Coba jadi Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Sami'u ya Basir ya Sami'u ya Basir Ya Sami'u ya Basir ya Mubdi'u ya Khaliq Ya Mubdi'u ya Khaliq ya Mubdi'u ya Khaliq ya Hafidhu ya Nasir ya Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis ya Hayyu ya Qayyum برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركنا يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي يا رسول الله اللهم صل
asqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lubillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqilana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa hadithna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahhilu sahil sahil alaina kullal asir bijahil basyirin nadir Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna kasir hajatuna kasir hajatuna kasir wa anta alimun biha wa khabir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Amin. Baik, memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 25 Surabaya, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Husaini Effendi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Husaini Effendi, waktu dan kesempatan kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali salam jawabannya keras. Semoga semuanya bisa diterima di SMA atau SMK sesuai pilihannya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Abdul Malik Al-Haddad. Yang kami hormati Bapak Ibu atau Ibu-Ibu pengurus komite SMP Negeri 25. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua yang hebat
dan luar biasa, wali murid kelas 9 yang hari ini sudi kiranya memenuhi undangan kami. Semoga kehadiran Bapak Ibu menambah semangat kami, Bapak Ibu guru dan anak-anak kita tercinta semuanya. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Wakaf, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru agama, serta tendik yang hari ini luar biasa sekali untuk menyiapkan kegiatan motivasi dan doa bersama, serta anak-anakku semua, seluruh siswa-siswi kelas 9 yang insya Allah kurang dari 1 minggu kalian akan menentukan kalian bisa masuk ke negeri atau tidak dengan mengikuti kegiatan tes kemampuan akademik dan asesmen nasional. Bapak Ibu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menengah mulai tahun ini khusus kelas 9 penentuan masuk ke sekolah yang lebih tinggi SMA atau SMK salah satunya ditentukan dari hasil TKA. Kalau tahun yang lalu dominan ditentukan oleh domisili, ya. Tahun ini tidak hanya domisili tapi hasil TKA. Sebelum-sebelumnya 5-10 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ada kegiatan ujian nasional. Maka dalam rangka mensukseskan kegiatan TKA, ya, tes kemampuan akademik dan asesmen nasional atau AM ini, kami dari SMP Negeri 25 Surabaya ingin memberikan vitamin tambahan kepada anak-anak dengan melaksanakan kegiatan motivasi dan doa bersama, sekaligus juga mengundang orang tua. Karena doa bersama ini, Bapak Ibu, ya anak-anakku semuanya, itu kalau doa itu langsung diberikan oleh orang tua, itu insya Allah doanya mustajabah, Bapak Ibu. Kami yakin dan percaya pasti semua orang tua memberikan doa yang terbaik untuk putra-putrinya, untuk kesuksesan putra-putri kita semuanya. Jadi harapan kami dengan bantuan doa dari orang tua ini akan memberikan kemudahan, kelancaran untuk anak-anak kita untuk bisa masuk ke sekolah pilihan anak-anak pula. Dan yang paling penting lagi, karena kalian masih punya waktu tidak sampai 1 minggu, maka harapan Pak Husain, kalian harus berusaha, anak-anak. Doa saja tidak cukup tanpa diiringi dengan usaha. Sama halnya dengan usaha saja juga tidak cukup tanpa diiringi doa.
Ibarat kalau kita makan, anak-anakku, kita makan itu 4 sehat 5 sempurna. Ya, doa kalian juga dibutuhkan, doa orang tua juga dibutuhkan. Usaha kalian dengan sisa waktu yang ada ini, Pak Husain yakin masih ada kesempatan. Dan harapan kami, doa kami adalah semoga Allah memberikan kemudahan pada saat kalian belajar. Ya, memberikan kemudahan untuk menerima, untuk mempelajari, ya, untuk belajar, untuk meningkatkan prestasi. Ini diberikan kemudahan oleh Allah. Ya, jadi belum ada kata terlambat selama ujian belum dilaksanakan. Dan kami berdoa pula, berharap dan berdoa pula, semoga pada saat pelaksanaan TKA seluruh siswa kelas 9 seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, sehat walafiat. Kemudian saat mau berangkat menempuh ujian, ya, menempuh ujian, jangan lupa minta doa restu kepada orang tua. Penting anak-anakku semua, ya, karena Pak Husain sudah pernah membuktikan sendiri, ya, bahwa orang tua itu betapa sangat berharganya, betapa mulianya bagi kehidupan kita semuanya. Tanpa orang tua kita tidak akan bisa berhasil menjadi orang yang hebat. Ya, tanpa Bapak Ibu guru, kalian pun juga tidak akan bisa menjadi orang tua yang hebat pula. Yang terakhir, tidak lupa karena sekarang masih bulan Syawal, ya Bapak Ibu, orang tua, kami keluarga besar SMP Negeri 25 Surabaya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan segala kekilafan kami, kelemahan kami, kesalahan kami maupun kekurangan kami di dalam memberikan yang terbaik kepada putra-putri Bapak Ibu semuanya. Bisa dimaafkan ya Bapak Ibu? Yang jawab 10 Bapak Ibu. Bisa dimaafkan ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua kembali ke fitrah kita masing-masing. Dan semoga pula Allah bisa mempertemukan kita semua dengan puasa Ramadan tahun depan dalam kondisi yang lebih sehat, lebih baik dan lebih semangat. Ya, lebih baik, lebih sehat, lebih semangat, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan bagi seluruh keluarga besar SMP Negeri 25 tercinta semuanya ini. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti anak-anakku semua ikuti doa bersama yang dipandu oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Abdul Malik Al-Hajjat ini dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, dan semoga pula bisa mengena di hati kita semuanya, bisa bermanfaat dan bisa mengantarkan anak-anakku semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang nanti bisa menjadi
dambaan bagi orang tua, bagi nusa, bangsa, dan negara kita tercinta ini, sesuai dengan cita-cita mulia dari orang tua maupun anak-anakku semuanya. Insya Allah persiapan sudah cukup ya, saja. Dengan mengucapkan permohonan maaf sekaligus juga menyampaikan rasa bangga kami kepada anak-anak, kepada orang tua yang hadir di Masjid Syuhada ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang diberikan. Sebelum acara ini dilanjutkan agar lebih kondusif, kami mohon kepada ibu-ibu wali murid yang di belakang siswa untuk sedikit mundur ke belakang agar siswa yang di luar masjid bisa masuk ke dalam. Dengan pentingnya acara ini untuk para siswa kelas 9, jadi kami mohon dengan hormat ibu-ibu wali murid yang berada di bagian belakang bisa mundur sedikit supaya siswa yang masih belum ke bagian tempat di dalam bisa ikut menyusul ke dalam. Mohon dibantu Pak Heri Bu Lili untuk pengondisian ibu-ibu wali murid yang di belakang siswa. Bisa menuju ke sisi sebelah kanan, masih beberapa kosong di sana, Bapak Ibu. Yang sudah berada di depan tidak usah mundur, Pak. Emilia tetap di depan. Sekali lagi kami mohon kepada ibu wali murid yang tepat berada di belakang siswa untuk mundur sedikit lagi, memberikan ruangnya untuk anak-anak kita kelas 9 berada di dalam ruangan masjid. Kami ingatkan kembali, nanti setelah acara doa bersama ini, anak-anakku kelas 9 akan kembali ke sekolah karena ada bimbingan intensif dari Gensa. Kami mohon kepada Bapak Ibu wali murid untuk memfasilitasi putra-putrinya menuju ke sekolah, yaitu SMP Negeri 25, agar bimbingan intensif bisa bermanfaat untuk siswa-siswi kita semua. Mohon bantuan dulu Pak, dipantau di bagian belakang apakah masih ada siswa yang tertinggal. Sudah ya. Desi, ono ada? Nak coba ono ada? Gak ada. Anak-anak siswa-siswi kelas 9 bisa lebih kondusif? Bisa lebih kondusif? Baik. Acara selanjutnya yakni siraman rohani dan motivasi yang akan disampaikan secara langsung oleh Ustadz Abdul Malik Al-Hadad. Kepada Ustadz Abdul Malik Al-Hadad kami silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian syukur kita hanya kepada Allah. Siapa yang sedang digembirakan oleh Allah, kemudian Allahnya dipuji-puji, maka dalam keadaan terbalik nanti Allah akan cepat mengingat. Dan kalau Allah mengingat, Allah mengirimkan solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam kita kepada Ahmad Al-Mustafa, seorang manusia yang paling mulia dan dimuliakan, seorang manusia yang terpilih dan memang dipilih khusus oleh Allah. Kita sampaikan salam kita kepada Abul Qasim, seorang ayah, suami, kepala rumah tangga yang paling lembut kepada keluarga. Kita sampaikan salam kita kepada Al-Amin, seorang manusia yang paling bisa Khatamul Anbiya wal Mursalin, diangkat oleh Allah menjadi nabi, penutupnya para nabi, dimuliakan oleh Allah menjadi rasul, kemudian ditetapkan menjadi uswatun hasanah. Apa yang sedang kita kerjakan saat ini tampaknya sederhana, tapi dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ya. Akhirnya kita jadi tahu apa yang sedang kita kerjakan saat ini yang akan membuat Allah, yang akan membuat malaikat-malaikatnya Allah, yang akan membuat penghuni langit, penghuni bumi, bahkan kata Nabi semut-semut yang ada di liangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, saat ini kesibukannya memintakan ampun bagi siapa saja orangnya yang masih mau berbagi ilmu tentang kebaikan kepada sesama. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini bersamaan dengan beberapa dosa kita sedang diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Pagi hari ini pagi yang amat spesial karena ayahmu dihadirkan oleh Allah. Ayah itu kalau berdoa, kata Nabi, kualitas doanya seperti aku ketika mendoakan umatku. Ayah, pagi hari ini beri kado terindah buat putra putri kita, ayah. Masukkan HP-nya, ayah. Fokus 1 jam saja mendoakan anak, karena setiap ayah pasti kepingin menyaksikan anaknya jadi orang yang derajatnya tinggi di dunia, derajatnya tinggi di akhirat. Pagi hari ini pagi yang spesial karena bunda-bundamu didatangkan oleh Allah. Ibu, kalau seorang ibunda menghibah, mengangkat tangannya berdoa, meminta kepada Allah, kata Nabi, seluruh penghalang-penghalangnya dicabut oleh Allah. HP-nya sudah dimasukkan. Alhamdulillah.
Fokus mendoakan putra-putri. Dan jangan lupa kita semuanya ini tetap saja seorang anak. Ayah seorang anak, bunda juga seorang anak. Kita pun semua ini anaknya ayah dan yang memilihkan ibu saya kok ini, ayah saya kok ini langsung Allah. Anishkurli wali walidaik. Kalau kamu menyadari bahwa itu bapak pilihan Allah, itu ibu pilihan Allah, akan muncul rasa syukurnya kepada kedua orang tua. Allah punya kesanggupan bikin manusia seperti Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, seperti Bunda Hawa. Allah punya kesanggupan menciptakan manusia seperti Nabiullah Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Tapi tidak demikian dengan diri kita. Kita ini langsung Allah yang pilihkan. Bapak saya itu, ibunda saya ini. Setiap majelis di dalamnya dipuji-puji nama Allah, di dalamnya disebut-sebut nama Rasulullah. Seketika itu majelis kita ini dijamin oleh Allah bernilai manfaat. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Semua tegak, tidak ada yang duduk. Ya Rafi'asya, ya Rafi'asya, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Jika tidak karena engkau wahai Muhammad, jika tidak karena engkau wahai Muhammad, tidaklah akan Allah ciptakan alam semesta. Gambar sederhana yang sedang kita saksikan ini jadikan alat bantu sederhana supaya saat ini kita teringat lagi Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Ada satu ayat, ketika Allah datangkan ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW tersungkur sujud berlinang air mata.
Seorang sahabat kemudian mendekat lantas bertanya, "Ya Nabi, kenapa engkau menangis?" Telah datang ayat dari Allah. "Tapi kenapa engkau menangis ya Nabi?" Bukan datangnya ayat yang membuatku menangis. Yang membuatku menangis sikap umatku. Sikap umatku yang tidak pernah sungguh-sungguh memfikirkan bagaimana dulu Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah pilihkan tempat yang sangat indah untuk kita hidup, bernama bumi. Disinilah sampai dengan pagi hari ini kita masih dipinjami hidup oleh Allah. Saat ketika Allah ciptakan buminya, Allah merancang kehidupan. Waktu itu sesungguhnya yang diciptakan oleh Allah bukan seorang saja yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam, tapi siapa saja yang akan terlahir esok lusa sampai datangnya hari kiamat sudah dirancang begitu rapi oleh Allah. Malaikat menyaksikan kejadian itu kemudian bertanya, "Ya Allah, kalau jumlah manusia yang akan Kau ciptakan demikian banyak, aku mengira bumimu tidak akan pernah muat ya Allah." Bumi yang begitu besar seperti ini disangka oleh malaikat tidak muat diisi oleh yang namanya manusia. Apa jawabnya Allah? "Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain." Malaikat, makhlukku yang lain aku beri nama kematian. Kebocoran gas dari sebuah pabrik di Bombay menyebabkan kematian 20.000 orang. Perang pecah antar dua negara muslim, Iran dan Irak. Pada tanggal 19 September 1985, kota Mexico City hancur oleh gempa bumi berkekuatan 8,1 dan 7,5 Richter. Lebih dari 10.000 orang tewas dan lebih dari 100.000 bangunan rusak begitu parah sampai tak bisa digunakan. Gunung api Nevada dan Ruiz meletus dan kota Armero pun lenyap dari peta. Banjir di Bangladesh menewaskan 25.000 orang. Roma, pusat agama Nasrani, tergenang banjir. Kebakaran hutan terburuk dalam sejarah berkobar di Cina. Kota Edmonton di Kanada rusak parah karena angin puyuh berkecepatan 3.000 km per jam pada tanggal 30 Juli 1987. Pesawat ulang alik Challenger meledak selepas tinggal landas di tahun 1986. Virus AIDS dikenal di tahun 1980. Sejauh ini AIDS telah membunuh puluhan ribu orang dan dikenal sebagai wabah abad ini, Tiananmen. Ratusan ribu muslimin terbunuh di dalam kekejaman di Bosnia dan Kosovo, dan ratusan ribu lain yang mengungsi. Virus Ebola menyebabkan kematian puluhan ribu jiwa. Inilah jawaban Allah ketika malaikat menyaksikan bahwa buminya disangkanya tidak pernah muat diisi oleh yang namanya manusia. Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain. Malaikat, makhlukku yang lain aku beri nama kematian. Malaikat itu kemudian bertanya lagi kepada Allah, "Ya Allah, kalau begitu apa maknanya Engkau menciptakan hidup? Kalau kemudian Engkau ya Allah yang menciptakan mati?" Malaikat, aku akan menciptakan makhlukku yang lain lagi. Makhlukku yang lain aku beri nama angan-angan. Makhluknya Allah yang lain bernama keinginan.
Makhluknya Allah yang lain bernama cita-cita. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena angan-angan hidupnya yang terlampau tinggi akhirnya dia lupa bahwa setiap saat bisa mati. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena keinginan hidupnya yang cukup banyak, satu keinginan tercapai, muncul keinginan yang lain, kemudian dia lupa bahwa setiap saat bisa mati. Ada banyak jumlah manusia ciptaan Allah, karena cita-citanya yang tidak pernah kunjung habis. Satu cita-cita terakhir, muncul cadangan cita-cita yang lain, kemudian dia tidak menyadari bahwa kemanapun dia pergi, sesungguhnya dikuntit oleh yang namanya mati. Detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, jadi minggu, jadi bulan. Coba diingat, ayah bunda sudah umur berapa? Kalau menghadapi ujian ini kita masih punya ayah dan bunda, hanya karena kasih sayang Allah yang masih belum dicabut. Coba rasakan dik yang Allah titipkan di dalam dada kita masing-masing. Degup jantung itu masih dibiarkan oleh Allah dalam kendalinya. Degup jantung itu tepat pada waktunya dia akan berhenti. Terbayang tidak sewaktu-waktu ayah nanti ada? Terbayang tidak saat ketika kita butuh seorang bunda, tiba-tiba Allah lebih senang sama ibu. Beruntung kita punya Nabi dan Rasul yang amat sayang kepada kita umatnya. Seringkali beliau berpesan supaya kita menjadi bagian umat yang tidak boleh takut dengan yang namanya mati, sebab itu pasti akan terjadi. Satu saat nanti kita akan dipisahkan dengan ayah, bunda, suami, istri, anak, harta, benda, sebab Allah sudah siapkan tempat hidup yang baru. Tempat hidup yang baru buat kita bernama alam barzakh. Tempat hidup yang baru buat kita bernama alam kubur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap Jumat ayat ini selalu dibaca ulang saat ketika khutbah Jumat dibacakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali lunas sholatmu. Pernah ninggalkan sholat tidak? Pernah ninggalkan sholat tidak? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali sudah nyaur hutang sholat. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali lunas puasamu. Puasa kemarin ada yang ngobrol tidak? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali sudah nyaur hutang puasamu. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu tunaikan zakat. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali menandai sukses duniamu dengan mengajak ayah bunda mengitari Ka'bah. Allahumma Kenapa hidup kita mesti totalitas mengabdi kepada Allah? Ini jawaban dari Allah. Apakah kamu tidak tahu bahwa bersujud kepada Allah apa-apa yang di langit? Apakah kamu manusia yang tidak tahu bahwa bersujud kepada Allah apa-apa yang di bumi? Kata Allah, lihat, setiap apa saja yang aku ciptakan semuanya sedang tunduk patuh taat kepadaku. Rembulan sujud kepadaku, dia berputar ke kiri mengitari bumi.
Bumi tunduk kepadaku, dia berputar ke kiri mengitari matahari. Matahari taat kepadaku, dia berputar ke kiri mengitari galaksi. Wasyamsu tajri li mustaqarrir. Semuanya sedang tunduk patuh taat kepadaku. Kita sudah saksikan bagaimana gambaran Allah menciptakan jagat raya dengan dentuman raksasa harusnya berserangan tidak karuan. Tapi lihat, semuanya sedang tunduk patuh taat kepada Allah di garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah. Rembulan berputar ke kiri, bumi berputar ke kiri, matahari berputar ke kiri, galaksi berputar ke kiri, nebula berputar ke kiri. Kita tandai pagi hari ini dengan doa yang khusyuk. Kita minta kepada Allah supaya kita jadi orang yang sukses, dan kita bawa ayah dan bunda kita mengitari Ka'bah ke kiri. Allahumma amin. Karena langit yang tujuh dan bumi semuanya sedang tunduk patuh taat kepada Allah. Tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah kecuali tunduk. Itulah mengapa kalau Allah menyaksikan ada anak tidak sungguh taat kepada Allah, disebut anak yang anggap dirimu paling hebat di sekolah ini. Dan coba bayangkan kalau kamu sudah berdiri di tengah lapangan seperti ini, kelihatan besar apa kecil. Coba bayangkan kalau kamu bisa terbang tinggi. Inilah rahasia kenapa harus ada peristiwa Hira yang tidak pernah terulang, yang bernama Isra Mi'raj. Bumi yang Allah pilihkan dari tempat tinggal kita barang sekejap. Saat ketika Nabi junjungan diberitakan oleh Allah meninggalkan bumi sekejap saja, maka bulatan bumi itu seperti batu-batu yang melayang-layang. Coba bayangkan, kita tidak terasa sampai hari ini bahwa hidup kita melayang-layang. Saat ketika Nabi dan kita Al-Ma'arij naik lagi, maka bulatan bumi itu disaksikan Nabi kita hanya seperti satu titik debu. Di satu titik debu itulah selama ini kita dipinjami hidup oleh Allah. Sebab jarak satu dengan yang lain sangat jauh, 30 triliun kilometer. Bahkan ada yang sangat jauh, 500 triliun kilometer. Akal manusia ini kemampuannya amat terbatas, hanya bisa mengira-ngira saja. Isinya satu galaksi, tidak kurang 250 miliar bintang. Akal manusia ini kemampuannya amat terbatas, hanya bisa mengira-ngira saja. Isinya langit pertama lebih dari 300 miliar galaksi. Coba bayangkan, langit 2, langit 3, langit 4, 5, 6, 7, Sidratul Muntaha, Mustawa. Tidak ada satupun yang bisa menjangkaunya. Tapi ada manusia super sukses, dialah Nabi kita Muhammad SAW, yang dibiarkan oleh Allah menerobos 7 lapis langit ini. Allahumma sholli ala. Sekarang kita dengarkan pesan beliau. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah jadi orang sukses di dunia. Tidak akan ada orang sukses di akhirat. Siapa saja orangnya yang di dalam hatinya masih menyimpan sombong kepada Allah, walaupun sombongnya cuman sebiji darah. Lihat ayat Pak Ustaz, ucapkan panduannya Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang lunduk, semua tegak, masih muda. Lihat ayat Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid besar ini kalau dipotret dari atas cuma kelihatan atapnya saja. Ayo kita tinggalkan tempat ini pelan-pelan. Allahu
Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Kita tinggalkan masjid ini pelan-pelan. Kita tinggalkan Surabaya ini pelan-pelan. Tinggalkan Jawa Timur kita ini pelan-pelan. Kita tinggalkan Pulau Jawa ini pelan-pelan. Kita tinggalkan Indonesia ini pelan-pelan. Kita tinggalkan ASEAN ini pelan-pelan. Kita tinggalkan Asia ini pelan-pelan. Kita tinggalkan bumi tempat tinggal kita, hidup barang sekejap ini pelan-pelan. Kemudian lihatlah kekuasaan Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan pernah jadi anak sukses siapa yang masih menyimpan sombong di dalam hatinya, walaupun sombongnya cuma sebiji darah. Alam tara anna la yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Apakah manusia itu tidak tahu bahwa bersujud kepada Allah apa-apa yang di langit? Miliaran jumlahnya semuanya dijamin oleh Allah, sedang tunduk patuh taat kepada Allah. Coba bayangkan saat ini di antara miliaran yang sedang kita saksikan ini, kemudian ada satu saja yang sombong kepada Allah. Mungkin kejadiannya seperti ini. Berputar ke kiri, bumi berputar ke kiri, matahari berputar ke kiri, galaksi berputar ke kiri, nebula berputar ke kiri. Saat ketika Nabi kita Muhammad sedang mi'raj, menyaksikan ribuan malaikat berputar ke kiri mengitari Masjid Baitul Ma'mur yang ada di surga, masuk melalui pintunya tanpa keluar lagi. Allah munculkan ribuan lagi dan seterusnya sampai hari kiamat, dan seluruhnya dengan Masjid Baitul Ma'mur yang ada di surga. Di bumi Allah letakkan bangunan suci yang bernama Ka'bah. Pagi hari ini kita meminta kepada Allah, pagi hari ini kita meminta doa untuk ayah dan bunda kita supaya dibuat oleh Allah berputar ke kiri mengitari Ka'bah. Allahumma alam tara anna la yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah manusia itu tidak tahu bahwa bersujud kepada Allah apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi, semuanya sedang tunduk patuh taat kepada Allah. Andai kata satu saja nak sombong kepada Allah, mungkin kejadiannya seperti ini. Seperti ini cuma bisa dalam cuplikan sebuah film. Seringkali kita lupa bahwa kita ini umat dikasih hadiah oleh Allah Al-Qur'an. 2/3 Al-Quran itu isinya kisah. Salah satu kisahnya tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Jangan ada yang duduk. Ustaz mau serius ini. Ini masih pembukaan. Siap mendoakan ayah ibu? Apakah manusia itu tidak bisa melihat langit? Apakah manusia itu tidak bisa melihat bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Kata Allah, jika
Allah itu sanggup jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa ini. Kamu belum lahir, nah. Tapi peristiwa ini dipilih oleh Allah terjadi justru di negeri kita sendiri. Saat ketika 3 kloter sudah berangkat ke Tanah Suci tahun 2004 yang lalu, peristiwa ini terjadi dalam waktu 8 menit. Coba kamu saksikan. Kemana perginya rumah-rumah mereka? Kemana perginya pabrik-pabrik, kantor-kantor, aset-aset kekayaan mereka? Kemana perginya ayah bunda, suami istri, anak-anak tercinta? Kemana perginya gedung-gedung sekolah? Kemana perginya ayah bunda guru, teman-teman setia? Kemana perginya semuanya lenyap dalam waktu cuma sekejap? Beberapa bulan kemudian terjadi banjir bandang di Jember. Beberapa bulan kemudian terjadi gempa di Yogyakarta. Beberapa bulan kemudian bendungan di Pangandaran jebol. Beberapa bulan kemudian mendekat ke Surabaya porong. Sejak saat itu mulai musim HP. Nah, dari HP itu sekarang tiap saat ada bencana apa saja kita langsung tahu. Saudara kita kebanjiran, tahu. Tanahnya longsor, tahu. Perang, tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kampung halaman kita ini kalau dipotret dari atas gambarnya sangat indah seperti itu. Tapi kalau dipilih oleh Allah, hilang tanpa sisa. Allah pilihkan tempat hidup yang sangat indah bernama bumi. Tapi sayang, tempat-tempat indah justru oleh manusia seringkali digunakan untuk melakukan perbuatan maksiat. Satu saat nanti pasti akan diganti oleh Allah. Karena Allah sendiri sudah mengabarkannya di dalam Al-Quran. Sekali-kali Allah tidak akan pernah membinasakan negeri-negeri dengan aniaya. Kalau penduduknya mau berbuat baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 126.000 bangunan lulu lantak dalam waktu cuma 8 menit. Kemudian Allah pilih ini. Kemana perginya rumah-rumah yang ada di kanan kirinya? Iqra. Kemana perginya bangunan yang lain yang ada di depan belakangnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Batu-batuan besar pun digulung ombak berkeping-keping. Kemudian Allah utuhkan ini. 216.000 jenazah berkelimangan di mana-mana, ditemukan adik SMP. Itulah mengapa manusia super sukses yang bernama Nabiunda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbagi kunci sukses. Apa kata beliau? Anak yang paling cerdas, anak yang ingat akan mati. Anak yang paling hebat versi Nabi Muhammad adalah dia yang sibuk menyiapkan kematiannya. Anak yang paling hebat kata Nabi, dia yang berani memasukkan cita-cita tertingginya hidup di dunia, mati dalam keadaan husnul. Kamu boleh jadi tentara, jadi dokter, jadi guru, jadi apa saja, tapi di atas itu harus ada cita-cita lebih tinggi, mati dalam keadaan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Latargamunna tabaqan an tabaq. Ustaz kepingin tahu ikrarmu. Siapa yang kepingin sukses dunia akhirat? Tahan tangannya biar jadi doa. Ayahmu tidak kepingin, ibumu juga tidak kepingin, gurumu ternyata juga tidak kepingin. Ulang. Siapa yang mengikrarkan diri di masjid ini kepingin derajat dunia, derajat langsung derajat dunianya tinggi, derajat akhiratnya tinggi. Latargamunna tabaqan an tabaq. Sama-sama. Turunkan. Nah,
kamu tidak bim salah bim langsung jadi SMP. Ayah tidak langsung jadi ayah, bunda tidak langsung jadi bunda, ayah bunda guru tidak langsung jadi bunda guru, Pak Ustadz tidak langsung bim salah bim langsung jadi Pak Ustadz. Karena dulu asal muasalnya cuma seperti ini. Ustadz bicara sama anak kelas tertinggi yang sudah meninggalkan masa anak-anak masuk usia akil balik. Lihat ya Pak Ustadz, jangan ada yang diajak bicara. Kepingin sukses? Sekali mengeluarkannya nak, jumlahnya 120 juta ayahmu. Dan ayahmu pasti tidak pernah menghitungnya. Itu artinya jumlahnya miliaran. Yang miliaran itu tinggal jutaan. Yang jutaan itu tinggal ribuan. Yang ribuan itu tinggal ratusan. Yang ratusan itu tinggal puluhan. Yang miliaran itu semuanya mati kering. Karena Allah mau memilihkan yang terbaik. Dan kemudian yang terbaik itu dipertemukan dengan ovum. Kemudian Allah dengan kekuasaannya menempelkannya di dinding-dinding rahim seorang ibu 40 hari. Kemudian Allah yang maha mencipta itu membuat sebuah tulang dilingkupi daging-daging 40 hari. Dan kemudian dirubah oleh Allah menjadi adinda kecil yang diletakkan dalam tabung fallopian rahim seorang yang sangat hebat, yang paling hebat, yang tidak ada yang bisa mengalahkan. Satu-satunya yang diberikan kekuatannya menggendong 9 bulan 10 hari, tidak pernah diturunkan sedikit pun, ibu. Kalau tidak percaya, mulai besok tas sekolahmu jangan turunkan 24 jam. Kalau tidak percaya, mulai besok tas sekolahmu jangan turunkan 7 hari 7 malam. Gendong tas sekolahmu kemanapun kamu pergi. Mulai besok tas sekolahmu jangan turunkan 1 bulan. Kamu pasti sudah angkat tangan. Tapi bundamu nak, dipilih oleh Allah, tidak pernah meninggalkan dirimu sedetik pun. Manapun beliau pergi, engkau dibawa. Kemudian Allah menyaksikan bunda yang seperti itu, karena bunda setiap hari berdoa, ya Allah, ini anak yang aku tunggu-tunggu, ini anak yang aku harap-harapkan, ini anak yang aku idam-idamkan, ya Allah, tolong dihidupkan, ya Allah, fa'ahyakum. Kemudian Allah mendengar doa ayah ibundamu, maka kemudian kamu dihidupkan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghidupkannya? Allah mengambil satu stok ruh, kemudian diperjumpakan dengan bayi kecil mungil yang ada di dalam perut ibu. Fa'ahyakum, maka hiduplah dirimu pertama kali di dalam rahim seorang ibu. Dan kemudian Allah bikin sensor-sensor yang sangat banyak. Kalau ada bahaya yang datang dari depan, kamu pasti dilarikan oleh Allah ke belakang. Kalau ada bahaya dari kanan, kamu pasti dilarikan oleh Allah ke kiri. Bahkan seorang ibunda kalau jatuh, dia mau mengorbankan tubuhnya, yang penting kamu selamat nak. Mau tangannya patah, dia akan korbankan. Mau kepalanya sobek, dia korbankan. Yang penting yang ada di dalam Islam itu ibu. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Semua duduk tegak. Pilih fokus salah satu layar. Jangan berubah lagi, jangan tolak-tolak lagi. Saat minta kita semuanya bisa membayangkan saat-saat kita masih ada di dalam perut ibu. Bayangkan umurmu 4 bulan. Saat itulah Allah meminjamimu satu ruh. Ruh itu diperjumpakan dengan jasad. Bayangkan kamu pertama kalinya hidup di dalam rahim seorang ibu. Wahdan ala wahdin wa bisaluhu fi amaini aniskurli wali walidaik. Tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya kamu dibikin oleh Allah, tidak pernah terlambat mendapatkan nutrisi makanan langsung dari Allah. Sehingga kamu tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah lama, tambah besar. Ibunda tambah berat, tapi ibunda
ya Allah. Ini anak yang aku tunggu-tunggu ya Allah. Ini anak yang aku harap-harapkan ya Allah. Ini anak yang aku idam-idamkan ya Allah. Andai kata saat ini ya Allah, aku berjuang mengeluarkannya dari rahimku ini, keluar ke dunia, kemudian harus ada nyawa yang pergi. Pilih nyawaku ya Allah. Aku rela, yang penting kau selamatkan bayiku ini ya Allah. Bayi kecil mungil itu hanya butuh waktu 2 tahun mulai pandai berjalan. Bayi kecil mungil itu hanya butuh waktu 5 tahun mulai etes bicara. Bayi kecil mungil itu sudah melampaui 12 tahun lulus SD, dan sekarang berjuang akan lulus SMP, lulus SMU, kuliah, jadi ayah, jadi bunda. Satu saat nanti kita cuma disadarkan oleh Allah tempat kita cuma satu bintik kecil di semesta jagat raya, dan ternyata kelak harus dipertanggungjawabkan. Kemana saja kita pernah berjalan, setiap jengkal langkah ada pertanggungjawabannya. Siapa yang duduk di kanan kiri depan belakang kita hari ini, dia akan jadi saksi nanti di akhirat tentang apa yang kita lakukan hari ini. Rizki yang selama ini kita nikmati kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal jadi ayah, jadi bunda nak, kadang-kadang melupakan peristiwa ini. Nah, ini yang kasih kulit siapa? Nah, ini yang kasih warna siapa? Nah, ini yang kasih rasa siapa? Anak-anak akhirnya tidak tahu. Dia mengenalnya cuma petani Bapak Bon. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena Allahnya dilupakan, maka Allah menampakkan kekuasaannya, dan manusia itu baru merasa kerdil kecil kalau sudah dihimpit oleh musibah. Lihat negeri kita sudah mulai didatangi berbagai macam musibah tidak kunjung berhenti. Kamu habis ini lulus pasti senang, tapi jangan pernah lupa ibumu tidak pernah tambah muda, ayahmu tambah lama tambah tua, tambah lama tambah lemah, dan setiap saat kita harus siap. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dulunya kita cuman bayi kecil mungil yang Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dikehendaki oleh Allah keluar dari rahim seorang ibu, kata Allah, dia suci. Kenapa suci? Karena dia terikat janji dengan Allah pemilik Asmaul Husna. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Tidak ada yang duduk masih SMP tegak simetris. Lihat ayat Pak Ustaz, di dalam dadamu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bersih, kata Nabi, sukses hidup. Tapi kalau segumpal darah itu mulai rusak, tiap hari tingkah laku kita ini sering menyakiti hati ibu, nggak terasa. Kita belum pernah bikin ayah bangga, nggak mikir kita. Just fun saja, kamu cari senang-senang saja, nggak peduli sama orang tua. Tapi nak, kalau di sininya masih terjaga kebersihannya, sejak kecil yang ada di dalam dirimu adalah membahagiakan ayah dan ibu. Nabi menyebut kolbu, orang Indonesia lebih kenal dengan nama suara hati. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul. Ayo kita buktikan apa benar saya terikat janji dengan Allah. Pilih salah satu layak. Tolong temanmu jangan diajak bicara biar dia bisa ketemu busuknya. Bisa menghormati temannya? Lihat ayat Pak Ustaz. Kita buktikan yang pertama. Allah, Zuh, As,
Karena masih ada 60.000 yang lain yang mati seperti ini, asal tidak cocok tembak selesai. Pernah mendengar di HP ada seorang ayah bisa membunuh istrinya sendiri? Pernah lihat di HP-mu ada seorang ibu tidak ketinggalan bisa mencincang-cincang tubuh suami dibuang di bis kota? Pernah mendengar baru saja terjadi pelajar SMA di Surabaya menjerit di misi sekolahnya, kemudian bayinya baru lahir langsung dijerat dengan kabel listrik? Kenapa sekarang peristiwa-peristiwa setiap hari seperti ini masuk di HP kita? Kenapa manusia berubah? Karena hatinya hancur. Kenapa hancur? Karena anak zaman sekarang tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah besar, tambah lupa kepada Allah, pemilik nama As-Salam. 9 bulan 10 hari ada di dalam rahim seorang ibu. Jangan coba-coba ketika lahir dimasukkan dalam almari, dikunci selama 9 bulan 10 hari. Walaupun almari jauh lebih gede dari perut ibunda, kamu pasti mati sia-sia. Karena yang menyelamatkan kita bukan Pak Dokter, Bu Bidan. Yang menyelamatkan kita hanya melalui tangan-tangan orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa hancur, nak? Karena kebanyakan anak sekarang tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, tambah lupa kepada Allah, pemilik nama Al-Adil. Kita tidak bisa lagi jadi SMP, jadi guru, jadi ayah, jadi bunda. Dulu kita jadi bayi kecil yang ketika bangun tambah tinggi, dan ketika bangun tambah besar, tambah gemuk, dan ketika SD tambah tinggi, ketika SMP bahkan tinggimu mengalahkan ibu. Siapa yang nyuruh tulang panjang? Siapa yang nyuruh berhenti? Coba bayangkan kalau dia tidak taat kepada Allah, kemudian dia panjang, tak mau berhenti. Kamu bangun tidur menjerit karena tulang belulangmu menjulur keluar menembus kulit sama daging. Tapi tidak pernah itu terjadi karena tulang belulangmu tunduk patuh taat kepada Allah. Pak, kenapa anak bapak sekarang kalau diajak bicara pura-pura tidak dengar, Pak? Kerungu, Pak. Bu, kenapa anak ibu kalau dimintai tolong? Bunda tolong ponak antar ke situ, siap. Kalimatnya khas. Kata Sayyidina Ali, sedetik yang lewat tidak pernah engkau jumpai sampai datangnya hari kiamat. Begitu dari lesanmu bilang siap, lewat, kamu tidak bakti sama orang tua. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam dadamu ada perjanjian suci kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan bentuk nyata Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah ayah dan ibu. Sehingga ridallah fi ridal walidai wa sukhtullah fi sukhtil walidai. Jangan pernah bikin ayah marah, itu mengundang marahnya Allah. Bikin gembira setiap hari bunda, karena itu mengundang senyumnya Allah. Kalau kepingin jadi sukses, muliakan keduanya, otomatis Allah yang buka pintu jalan. Maka kalau diajak bicara sama orang tua sekarang, perhatikan, jangan ada kerungu-kerungunya. Saya kita ke sekolah di kongkong. Ibu nak tidak akan minta tolong sama kamu kalau tidak kepepet. Karena tahu ibu pernah jadi SMP seperti kalian. Karena tahu ayah itu jadi anak-anak seperti kalian. Apa yang jadi kegembiraan, apa yang jadi pikiran, beliau ngerti. Tapi kalau kepepet dia harus bicara sama kamu harus perhatian. Duduk yang baik. Pilih salah satu ayat Ustaz, kita buktikan yang kedua. Kalau kita sering kali melupakan Allah pemilik nama Asmaul Husna, maka yang terjadi di dalam dadamu bukan hilang, tapi tertimbun. Saudara kita masih perang, dan gambarnya seperti ini. Sekawannya di bawah 200 anak-anak wafat, tinggal puing-puing.
Sekolahnya dihantui bom-bom yang masih belum meledak. Kamu sekarang enak diapit sama ayah dan bunda. Ayah mereka sudah pergi. Dan dia tidak menyadari. Harusnya mereka main ayunan. Kelas 6 SD harus angkat senjata seperti ini. Mereka menangis, Bu. Siapa nanti yang ngadarkan adik sekolah? Nggak ada. Siapa yang nanti jemput adik pulang dari TP? Ibu. Nggak ada. Mereka menangis tanpa ada yang menggendong hatinya. Sakit di rumah sakit tanpa ada yang menjenguk karena ayah ibundanya sudah wafat. Bisa mau tanya, walaupun kita hadirkan kejadian itu di tempat ini dengan gambar, tolong jawab yang jujur. Kamu lihat gambar-gambar begini ini senang apa sedih? Kenapa jawaban satu masjid sama? Karena di dalam dada kita ada perjanjian suci dengan Allah, pemilik Asmaul Husna. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Sekarang waktunya Ustaz ngajak kamu dewasa. Lakukan personal langsung dengan Allah. Katakan dalam hatimu, ikuti. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang menciptakan aku penuh kasih sayang. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau yang mengamanahi aku anak ya Allah. Sesungguhnya anak-anakku itu pencipta cinta damai, jujur, kreatif. Ya Allah, terima kasih Engkau yang menciptakan ibu. Ibuku orangnya pemaaf, wahai al-afu. Ibuku orangnya lembut, wahai al-latif. Ya Allah, terima kasih Engkau yang menciptakan ayahku. Ayahku orangnya tanggung jawab, wahai al-wahhab. Lihatlah ya Pak Ustaz, kalau ada yang pernah meninggalkan sholat sekali saja akan menjelma menjadi bintik hitam seperti itu. Kalau ada di antara kita bicaranya sama ibu suka bentak-bentak, akan jadi bintik hitam seperti itu. Kalau ada di antara kita suka bohong pakai HP-nya, akan jadi bintik hitam seperti itu. Kata Imam Al-Ghazali, yang ada di dalam dada yang namanya kolbu itu bening seperti kaca. Tapi kalau dia pernah melakukan perbuatan dosa, akan menempel satu bintik hitam. Hingga sholat subuh tadi, satu. Coba bayangkan, 24 jam seharian semalam, kita bikin salahnya sekali aja. Berarti satu hari satu bintik. Kalau seminggu, 7 bintik. Kalau setahun, 365 bintik. Kalau kelas SMP mau lulus, berbintik-bintik. Dan kadang-kadang kita tidak terasa berubah seperti ini. Ini loh Bu, yang membuat ibu kalau minta tolong jawabannya kasyabu. Ini loh ya, kenapa anak ayah kalau diajak bicara sama ayah tidak memperhatikan. Ini Bapak Ibu guru, anak kita kalau dihantarkan mata pelajaran di kelas, punya kesibukan sendiri, tidak fokus, karena dia sedang tertutupi. Maka siapa yang mengubahnya akan dirubah oleh Allah. Allah tidak mengubah nasib satu kaum kecuali orang itu mau berubah. Siapa yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang maksud. Pas sekolah, ayah bunda guru, ayah bunda ustaz, semua punya dosa. Tapi jangan pernah lupa kita punya Allah. Allah kita Al-Ghaffar, Allah kita Al-Ghafur. Jarak satu sholat dengan sholat yang lain tempat di mana Allah menghapus dosa. Jarak Jumat satu dengan Jumat yang lain tempat di mana Allah menghapus dosa. Jarak Ramadan satu dengan Ramadan yang lain tempat di mana Allah menghapus dosa. Setiap hari kamu tinggalkan rumah mengais rezeki ke sekolah, pulang dosamu dihapus oleh Allah. Setiap hari ayahmu mengais rezeki bekerja, pulang dosanya dihapus oleh Allah. Setiap apapun yang dilakukan bunda untuk suami dan anak-anaknya, semua menggugurkan dosa. Karena Allah itu sesungguhnya menghendaki kamu seperti ini. Kata Allah, ana jali
sumandagaroni. Aku itu sangat dekat dengan siapa yang mengingat aku. Sekarang duduk sila yang baik. Kalau bukti yang ketiga ini tidak menyentuh hatimu, berarti di dalam hatimu ada bintik-bintik yang cukup banyak. Ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini temanmu sendiri. Kasihan sama ibunya waktu bareng, jadi ya saya pelukan, soalnya ibunya kayak kesulitan. Lahir sempurna seperti diri. Waktu ibu saya kerja di tempat orang, jadi tukang cuci, ibu saya sakit jantung. Ayahnya mendadak pergi. Orang lain menyebutnya yatim. Ketika TK berangkat sendiri, pulang sendiri sekolahnya. Walaupun saya cacat, saya masih punya harapan dan cita-cita. Dia tidak mager, kakinya remuk, sekalian dipotong. Saya cacat, tapi saya masih punya cita-cita. Cita-citanya ingin berbahagia ibu sampai tua, walaupun saya punya kaki satu. Walaupun saya cacat, saya masih punya cita-cita. Cita-cita saya ingin membahagiakan ibu. Allah punya kesanggupan yang luar biasa, membikin kakimu yang sekarang lengkap tiba-tiba seperti dia. Naudzubillah min. Jadi kita akan rugi besar kalau dia yang diuji, yang asalnya punya 2 kaki, diambil oleh Allah pemiliknya karena dilindas bantruk ketika pulang dari sekolah TK-nya, tapi dia masih membara di dalam kalbunya. Dia punya cita-cita ingin membahagiakan ibu. Sekarang kamu cari di dalam hatimu, temukan. Kalau nggak ketemu, lahirkan cita-cita ingin membahagiakan ayah dan ibu. Karena Nabi yang mengatakan birru aba'akum tabirru abna'akum. Siapa yang memuliakan orang tuanya, maka dia akan dimuliakan oleh anak-anaknya. Itu berarti diri kita akan dibikin oleh Allah jadi orang sukses. Kalau selama ini Bapak Ibu ujiannya ditaruh oleh Allah anak, maka jangan pernah lupa Bapak seorang anak, Ibu seorang anak. Temui orang tua kita walaupun dia posisinya di alam barzakh. Semakin sering mengangkat derajat orang tua kita dengan doa, maka Allah sangat mudah mengubah anak-anak kita ini semuanya. Nah, jangan jadi orang yang menyesal. Sebab ada karena cintanya Allah, berubahnya sulit, sehingga Allah memaksa meripat kita ini menyaksikan ibunda kita diusung jadi jenazah. Jangan jadi anak yang terlambat sadar. Sebab meripat kita ini nanti akan dipaksa oleh Allah menyaksikan ayah dibungkus kain kafan, kemudian dimasukkan dalam liang lahat, baru kamu. Nah, Pak Ustadz ini nak tiap tahun membimbing jamaah haji plus, soge-soge orangnya. Seringkali Ustadz mendapati mereka semuanya kalau di Arafah nangis. Dari Ustadz saya sukses setelah ayah saya wafat, setelah saya ditinggal ibu. Coba dulu saya sukses seperti ini, saya akan bawa ayah saya akan bawa ibunda saya. Contoh, itu orang yang terlambat. Kalau nanti kita sudah dipaksa oleh Allah menyaksikan yang seperti ini, baru kamu menyadari
betapa nikmat bisa membahagiakan orang tua. Sekarang waktunya Ustadz mengajar bicara dengan ayah. Mohon semua ayah berdiri. Ayah. Semua berdiri di tempatnya masing-masing. Gak perlu kamu bicara dengan orang lain. Ayah guru juga berdiri di tempatnya masing-masing. Ayah guru. Sekarang waktunya Ustadz bicara sama semua ibunda. Semua ibunda berdiri di tempatnya masing-masing. Semua ibunda guru yang terlibat di acara ini.